Shalom, sudah dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita akan belajar pada hari ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 24, melanjutkan bahasan kita yang kemarin. Satu ayat saja, ayat 24, demikianlah bunyinya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat paralelnya terdapat dalam Lukas 9:23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, Yesus baru saja menghardik Simon Petrus karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah ketika Yesus menyatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita, untuk disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka Alkitab berkata Petrus seolah-olah tidak bisa terima. Dia menarik Yesus ke belakang dan berkata, sesungguhnya itu tidak akan terjadi padamu. Lalu Yesus berkata, anyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Nah, kemudian kita membaca ayat 24. Setelah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa arti ayat ini? Tadi Simon Petrus baru saja berkata, sesungguhnya itu tidak akan terjadi padamu. Yesus berkata, anyalah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata, setiap orang, artinya siapa saja, baik murid-murid pada waktu itu, dan apakah termasuk kepada kita? Ya, termasuk Anda dan saya yang menyaksikan video ini. Termasuk kita, setiap orang yang mau mengikut aku. Artinya, ya yang mau. Kalau yang tidak mau bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kan mengikut Tuhan Yesus bukan paksaan. Jangan terpaksa ikut Yesus. Karena mengikut Yesus bukan sesuatu yang harus dipaksa-paksa. Makanya dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, bagaimana caranya? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Wah, ada mikul-mikul salib segala ini. Apa maksudnya? Nah, kita belajar nanti. Menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri yang dimaksud Tuhan Yesus tidak sama dengan menyangkal diri yang kita lakukan ketika untuk tujuan tertentu kita kadang-kadang menghindari hal-hal atau kegiatan tertentu. Misalnya saya nggak makan atau saya nggak minum. Kenapa? Ya saya nyangkal diri, lagi menyangkal diri. Tahu maksudnya ya kira-kira ya. Bukan menyangkal diri maksudnya seperti itu, bukan. Jadi menyangkal diri di dalam ayat 24 ini ada kaitannya di dalam mengikut Yesus. Menyangkal diri di dalam ayat ini artinya kita berani menyangkal diri sendiri, kita menyerahkan diri kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk mematuhi perintahnya. Jadi menyangkal diri itu artinya kira-kira begini. Menyangkal diri itu tadinya fokus perhatian, tujuan, seluruh kehidupan saya hanya untuk diri saya. Tetapi setelah saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka saya menyangkal diri saya. Artinya apa? Fokus, tujuan, seluruh kehidupan, dan segala sesuatu dalam hidup saya, fokusnya beralih bukan ke saya, tetapi kepada Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud menyangkal diri. Jadi ini seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20.
Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, menyangkal diri adalah menyadari bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita, seluruh keberadaan kita, itu miliknya Tuhan Yesus. Yang karenanya kita harus menyerahkan segala sesuatu menurut rencana dan kehendak Yesus. Bukan seperti Petrus tadi. Rencana Allah, Yesus itu akan disalibkan. Tapi Petrus berkata, sesungguhnya itu tidak akan terjadi. Loh, ini bagaimana? Ya, itu sebabnya Yesus berkata, kalau mau ikut Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu bukan sekedar mengikut gereja. Mengikut gereja artinya mengikuti kegiatan di gereja, aktif di gereja, jadi pengurus di gereja, dapat jadwal pelayanan ini dan itu dan sebagainya. Bukan. Mengikut Yesus itu lebih dari sekedar menjadi pengikut gereja. Nah, ada tendensi orang sekarang menjadi Kristen hanya dimaknai sebagai menjadi anggota gereja. Ya pokoknya sudah jadi anggota gereja. Masalah kehidupan ya kita semua orang berdosa. Bukan begitu. Mengikut Yesus artinya adalah menyangkal diri. Seluruh hidup dipersembahkan menjadi milik Kristus. Mengambil keputusan untuk belajar dan taat kepada firman-Nya. Kalau mengikut gereja, paling-paling kalau asal sudah memberi persepuluhan atau sepersepuluh, selesai sudah. Tapi mengikut Yesus, memberikan segala-galanya. Seluruh kehidupan kita, hati, pikiran, perbuatan, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Perkataan, perbuatan. Jadi menyangkal diri, artinya apa? Tidak lagi fokus kepada diri, tapi fokus kepada Yesus. Kalau begitu, orang yang mengikut Yesus, sungguh-sungguh mengikut Yesus, dia hidupnya tidak jauh dari firman-Nya, dari firman Tuhan. Kenapa? Karena menyangkal diri artinya mengambil keputusan untuk belajar dan taat kepada firman-Nya. Jadi nggak ada orang yang mengikut Yesus, tapi berkata setiap kali ketemu firman, wah ya ini berat ya. Asal ketemu firman lagi, aduh ngomong sih gampang, melakukan yang susah. Asal ketemu firman, ya tapi ini nggak gampang loh pastor. Loh, lah Anda itu ikut Yesus atau ikut gereja? Kalau sudah yakin, sudah berketetapan ikut Yesus, ya menyangkal diri, susah senang dijalani. Namanya ikut Yesus. Firman Tuhan berkata, ampuni, ya ampuni. Betapapun susahnya, ya ampuni. Firman Tuhan berkata, berdamailah dengan orang yang memusuhi kamu, ya berdamai. Wah ya susah, ya memang itu namanya ikut Yesus. Makanya dikatakan menyangkal diri. Nah, yang lebih gampang tuh nggak usah ikut Yesus, ikut gereja aja gampang. Pokoknya datang ke gereja, ya aktif di gereja, begini-begini, ya lebih gampang. Tapi ikut Yesus sebetulnya ini. Jadi menyangkal diri juga berarti hidup yang tidak berpusatkan pada diri sendiri. Tadi sudah jelaskan, tetapi mulai memikirkan orang lain. Kenapa? Orang lain perlu ditolong, perlu diselamatkan, perlu mendengar kabar baik, perlu juga untuk mereka itu dibawa mengikut Yesus. Nah, Yesus sudah melakukan hal ini dengan sempurna. Yesus datang ke dalam dunia, dia meninggalkan kemuliaan surga. Artinya apa? Menyangkal diri. Yesus turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7, 8. Kemudian dia taat bahkan mati di kayu salib. Mentaati kehendak Bapa. Nah, Tuhan pun memanggil Anda dan saya untuk mengikuti jejak langkahnya Tuhan Yesus.
Jadi itulah yang dimaksud menyangkal diri. Nah, kemudian memikul salib. Apa artinya memikul salib? Memikul salib setiap hari. Apa kita harus pikul-pikul salib tuh? Ya, salib kayu dipikul-pikul. Bukan, maksudnya bukan itu. Nah, salibnya siapa? Bukan salibnya Yesus. Salibnya Yesus itu berat sekali. Kita tidak bisa menanggung memikul salib Yesus. Memikul salib kita sendiri. Artinya apa sih memikul salib? Kalau seseorang ada di tempat di mana Yesus akan disalib dan menyaksikan Yesus memikul salib. Kira-kira yang ada di dalam pikiran bayangan orang itu apa kira-kira? Oh, Yesus ini mau ke mall, ini dia bawa salib begitu. Atau oh, Yesus ini mungkin mau pergi ke gym. Atau oh, Yesus ini mungkin mau jalan-jalan. Bukan. Kalau Yesus pikul salib artinya dia akan mati. Karena salib tidak pernah lepas dari yang namanya kematian. Nah, memikul salib artinya apa? Memikul salib artinya orang-orang yang menyadari bahwa dirinya sudah mati. Tadi Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, akunya di mana? Roma pasal 6 ayat 6, ayat 11. Demikianlah hendaknya kita memandangnya, bahwa kita telah mati terhadap dosa. Nah, sudah dikasih Tuhan. Nah, walaupun kita sudah mati, manusia lama kita ingin bangkit lagi. Itu sebabnya Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 8. Silakan dibaca banyak ayat hari ini. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang lama. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi walaupun kita ini sudah mati, nampaknya manusia lama ini ingin bangkit terus. Itu sebabnya kita harus mati. Ini yang disebut sebagai memikul salib. Jadi salib maknanya kematian. Jadi kalau Anda di mobil ada tandanya salib, lalu Anda drivingnya, nyupirnya ngawur, ngebut, dan motong kanan, motong kiri, jalanan busway Anda masuk di situ, padahal Anda pakai kalung salib, Anda pakai stiker salib di mobil. Namanya Anda itu cuma aksesori. Karena salib berarti kematian. Saya mau masuk jalur busway, tapi saya sudah mati. Nggak jadi saya. Saya naik motor nih, saya mau ngelawan arus. Ya, biasanya begitu. Tapi saya sadar, saya telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Itu namanya memikul salib setiap hari. Jadi nggak ada gunanya kita ini pakai kalung salib, tapi perbuatan kita sama saja. Pakai salib tapi mulutnya jorok. Pakai salib tapi korupsi. Pakai salib tapi jalur busway diterobos terus. Pakai salib tapi giliran harusnya pakai helm, nggak pakai helm. Memikul salib artinya bukan hanya saja mati untuk Yesus, bukan hanya sekedar berani mati untuk Yesus. Wah, banyak orang berkata, saya berani mati untuk Yesus. Udah nggak usah berani mati untuk Yesus. Berani hidup untuk Yesus saja dulu. Hidup untuk Yesus artinya apa? Kita mati terhadap keinginan daging. Itulah namanya hidup untuk Yesus. Ya kita mungkin berani sih mati untuk Yesus. Tapi kan belum mati kan. Sekarang aja dulu hidup untuk Yesus. Ya. Naik sepeda jangan masuk jalan tol. Ya. Naik sepeda motor jangan masuk jalan tol. Ya artinya apa? Kita taat kepada peraturan, taat kepada peraturan pemerintah. Sebab pemerintah yang Tuhan berikan adalah pemerintah yang dipilihkan Tuhan untuk kita. Senang tidak senang, suka tidak suka. Nah, sifat manusia selalu ingin memanjakan diri. Menyangkal diri itu nggak mau. Pikul salib apalagi nggak mau. Kematian untuk diri sendiri selalu mengerikan. Dan jika kita mengharapkannya menjadi pengalaman yang menyenangkan atau ringan, kita sering kecewa. Sebabnya
pada saat seorang anak muda yang kaya mau ikut Yesus, Yesus berkata, pergi, jual hartamu. Bukan berarti kalau kita ikut Yesus harus jual segala harta kita, bukan. Untuk orang itu, kasusnya orang itu. Maka orang itu sedih dan meninggalkan Yesus. Karena apa? Alkitab berkata, karena banyak hartanya. Tetapi kematian untuk diri sendiri adalah perintah radikal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Enggak ada jalan lain. Kalau mau ikut Yesus, ya menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut Dia. Nah, pilihan ada pada kita. Mau sekedar ikut gereja, atau mau ikut Yesus. Kalau mau ikut Yesus, nyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut Dia. Mengikut Dia artinya apa? Kalau namanya mengikut itu Yesus di depan, kita di belakang. Kalau kita di depan, namanya Yesus ikut kita. Mengikut namanya saja mengikut Yesus. Yesus di depan, kita di belakang. Yesus belok kanan, kita belok kanan. Tuhan Yesus belok kiri, kita belok kiri. Tuhan Yesus jalan, kita jalan. Tuhan Yesus berhenti, kita berhenti. Nurut, taat firman-Nya, taat perintahnya. Itu namanya ikut Yesus. Sekali lagi, pilihan ada pada kita. Hanya sekedar ikut gereja atau ikut Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berjalan, tidak berhenti-hentinya menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Mari berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa biarlah kiranya setiap orang yang mendengarkan video atau menyaksikan video ini diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus bukan sekedar diberkati, tetapi hidup kami dijamah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kami naik kelas, bukan sekedar ikut gereja, tetapi kami ikut Yesus. Berani membayar harganya, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk mulai belajar dari hal-hal yang kecil-kecil, berlalu lintas, mengemudi, membayar pajak, setia pada waktu harus antre, setia mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Tolong kami Tuhan, supaya kami betul-betul menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya sudah diberkati melalui video ini, dan silakan dibagi kepada orang yang lain yang saudara merasa perlu untuk mendengarkan video ini. Kalau Anda ada pertanyaan, silahkan bertanya. Nomor WhatsApp saya +1, itu kode Amerika, +1, lalu 626 321 8385. Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi esok.